Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Iksan Al-Farabi merupakan salah satu anggota dari kelompok pertama dari kelompok perbandingan administrasi negara Indonesia dan Korea Selatan. Jadi fokus pembahasan kami pada makalah ini yaitu membahas tentang perbandingan pelayanan sektor publik utamanya e-government pada negara Indonesia dan negara Korea Selatan. Namun sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai perbandingan dari kedua negara ini, saya akan membahas sedikit mengenai apa sih itu e-gov. Jadi, e-gov atau biasa disebut dengan electronic government adalah penggunaan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk administrasi pemerintahan, di mana tujuan dengan adanya e-gov ini diharapkan agar lebih efisien dan efektif serta memberikan pelayanan publik yang transparan dan memuaskan kepada masyarakat. Jadi selanjutnya saya atas nama Muhammad Sani S akan menjelaskan tentang sistem pelayanan sektor publik e-government di Indonesia. Indonesia selalu meningkatkan kualitas sebagai sebuah bangsa, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga peningkatan kekuatan ekonomi. Bahkan tak mau ketinggalan sektor pemerintahan juga ikut berinovasi. Pemerintahan kini sedang mengimplementasikan sistem e-government di Indonesia. E-government adalah sistem pemerintah yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Pada prinsipnya, inovasi e-government ini adalah untuk meningkatkan kualitas proses pelayanan dari lembaga pemerintah kepada masyarakat melalui sistem pelayanan online. Selain itu, melalui sistem e-government, masyarakat bisa untuk ikut mengontrol pekerjaan pemerintah untuk meningkatkan pelayanan sektor publik tersebut. Pemerintah bekerjasama dengan pemerintah Korea untuk mengembangkan e-government yang diprakarsai oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Adapun bentuk-bentuk dan penggunaan e-government adalah budgeting, edit, katalog, payment, controlling, bahkan hingga hal. Sebelumnya, rekan saya Saudara Sardi telah menjelaskan sistem pelayanan sektor publik e-government di Indonesia. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang e-government di Korea Selatan. Korea merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat pelayanan sektor publik tertinggi dunia. Mengapa? Karena Korea telah melaksanakan berbagai konsep birokrasi yang mengedepankan peningkatan pelayanan terhadap publik. Sistem pelayanan sektor publik yang dibangun oleh pemerintah Korea seluruhnya berbasis teknologi. Mengapa? Karena Korea dikenal dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, sehingga beberapa pelayanan publik berbasis di Korea Selatan telah mendunia. Untuk mencapai hal tersebut, berbagai upaya telah dilakukan oleh negara Korea hingga mencapai keadaan seperti sekarang, mulai dari reformasi terhadap pemerintah daerah hingga penggunaan e-government yang saat ini banyak ditiru dan dipelajari oleh bangsa-bangsa, salah satunya yaitu negara Indonesia. Ada beberapa yang patut mendapat perhatian menjadi pelajaran bagi negara lain. Salah satunya yaitu adanya sistem e-government di Korea Selatan yang bernama GIDC atau Government Integrated Data Center. Jadi GIDC ini merupakan data center yang dioperasikan oleh secara individual di setiap kementerian di negara Korea Selatan, di mana penerapan sistem ini sudah diberlakukan sejak tahun 2005. Terus yang kedua, ada yang namanya Electronic Custom Clearance System atau biasa disebut dengan UNIPES. Jadi sistem ini mengatur mengenai pajak dan kegiatan ekspor impor yang berkaitan dengan bisnis. Selain dari kedua yang telah saya sebutkan sebelumnya, ada juga sistem yang dijalankan oleh Korea Selatan yang salah satunya ada namanya e-Party Portal atau biasa disebut dengan e-People. Jadi e-People ini memfasilitasi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembuat keputusan dengan memberikan ruang untuk mengajukan protes, kritik ataupun saran melalui satu jendela. Jadi di e-People ini masyarakat bisa secara langsung berpartisipasi utamanya dalam hal pembuatan keputusan. Selanjutnya, saya atas nama Nurhalisa akan menjelaskan hasil dari perbandingan dua negara, yaitu negara Indonesia dan Korea Selatan. Berdasarkan uraian dari beberapa rekan saya sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa sistem pelayanan sektor publik Korea Selatan jauh lebih baik dibandingkan dengan Indonesia. Yang pertama, Korea Selatan telah 3 kali berturut-turut mendapat ranking 1 indeks e-government yang dikeluarkan oleh NU. Yang kedua, sistem e-government yang diterapkan pemerintah Korea ditiru oleh banyak negara, salah satunya adalah Indonesia, yaitu dengan adanya kerjasama antar kedua negara mengenai pengembangan sistem e-government di Indonesia yang dikerjakan oleh pemerintah Korea. Yang ketiga, Indonesia mengirimkan tim lintas departemen ke Korea untuk mempelajari bagaimana pengembangan dan penerapan sistem e-government guna meningkatkan indeks akuntabilitas dan pelayanan sektor publik negara serta peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat.
Dan yang keempat, peraturan yang dikeluarkan pemerintah Korea oleh warga negaranya dianggap sebagai aturan yang harus dipatuhi dan dijalankan karena tingkat disiplin dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Korea sangat tinggi. Berbeda dengan Indonesia, peraturan yang diterbitkan pemerintahan dianggap sebagai suatu paksaan serta suatu yang dapat dilanggar oleh warga negara. Hal ini karena tingkat kepercayaan dan disiplin warga negaranya masih rendah. Dan yang kelima, peraturan dunia usaha terhadap pelaksanaan sektor publik dan kinerja pemerintahan Korea tinggi, berbeda dengan pemerintahan Indonesia yang sangat fluktuatif. Hal ini karena dunia usaha selalu menunggu apa dan bagaimana sikap pemerintahan menghadapi permasalahan yang terjadi di dalam negeri. Selanjutnya, saya atas nama Asr Anwar akan menjelaskan hasil dari analisis perbandingan kedua negara. Dari segi layanan, analisis perbandingan terhadap sistem pelayanan sektor publik Korea Selatan dengan sistem pelayanan sektor publik Indonesia lebih efektif dan lebih efisien sistem pelayanan sektor publik Korea Selatan. Hal ini dibuktikan dengan mendapatkan ranking 1 secara 3 kali berturut-turut oleh UN kepada Korea Selatan dalam indeks e-government. Selain itu, sistem e-government Korea Selatan baik ditiru oleh negara-negara lain, contohnya di Indonesia, dan menjalin hubungan kerjasama dengan Korea Selatan untuk membangun e-government di pemerintahan Indonesia. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti Korea Selatan yang sudah menerapkan sistem pemerintahannya yang berbasis teknologi di semua aspek pemerintahannya, baik itu di bidang pendidikan, keuangan, pertahanan, hingga kesejahteraan masyarakat. Layanan e-government Korea Selatan yang mendukung kecepatan proses administrasi antar departemen sehingga semua masyarakat dapat memproses berbagai permintaan layanan yang dia inginkan hanya dengan memeriksa semua jaringan tanpa mengharuskan masyarakat mengajukan dokumen-dokumen yang diperlukan. Pemerintah Korea Selatan juga memiliki sistem yang mengintegrasikan semua sistem ke dalam 2 pusat data dan menyajikan layanan-layanan administrasi yang tanpa gangguan yang dioperasikan oleh tenaga kerja dengan keahlian yang unggul untuk menjamin keteraksesan semua layanan e-government tanpa pernah terputus.